Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Randa Lamba di peternakan ayam ketawa melabuh. Dan kali ini saya ingin menghimbau atau berbagi pengalaman kepada teman-teman. Kenapa teman-teman terkadang nanti ada kejadian ayamnya tiba-tiba sakit ya, lumpuh, terus bahkan cacingan ya. Itu tidak lain teman-teman, terkadang penyakit itu bukan datang dari daerah lain, tempat lain yang dibawa oleh angin, tapi terkadang penyakit itu datang dari kandang kita sendiri yang kurang bersih teman-teman. Nah, contohnya seperti ini, saya ingin menunjukin ke teman-teman. Ini ada tempat wadah air ya, tempat penyimpanan air. Ini setiap minggunya harus kita bersihkan teman-teman. Nah, minimal satu minggu sekali lah. Jadi ayam meminum air yang betul-betul steril ya, bersih. Jadi ayam juga sehat. Kita lihat tempat lain teman-teman. Nah, kita lihat di tempat anakan lain, anakan anak ayam ketawa ya, campur dengan anakan ayam mutiara. Ini wadah tempat airnya juga bersih teman-teman. Jadi kebersihan itu yang menjaga kualitas ayam di kandang kita. Jadi ayam tidak mudah terkena penyakit. Nah, kita lihat tempat lain. Nah, di sini ini juga bersih ya teman-teman ya. Jadi memang harus kita bersihkan. Tidak ada lumut sama sekali di dalamnya. Minimal 1 minggu sekali, itu terkadang sudah berlumut ya, jadi harus dibersihkan. Kita lihat di kandang dalam, tempat air minumnya bersih atau tidak. Nah, sekarang kita sudah ada di kandang dalam. Boleh kita periksa tempat air minumnya, itu bersih ya teman-teman, tidak ada lumut sama sekali. Ayam juga sehat ya, aktif, sangat aktif. Nah, kita lihat yang satu lagi. Oke, coba minggir. Nah, tempatnya juga bersih. Kita lihat di kamar berikutnya. Oke, minggir. Oke, bersih ya, tidak ada kotor sama sekali. Kita lihat lagi di kamar selanjutnya. Nah, bersih ya, tidak kotor sama sekali. Nah, jadi tempat minum itu bisa juga membawa penyakit kepada ayam-ayam teman-teman. Jadi harus dibersihkan minimal 1 minggu sekali teman-teman. Kenapa ayam saya di sini sangat aktif sekali, sebentar ngokok ya. Itu karena lantaran tempat yang dia tepati atau kandang yang dia tepati itu bersih. Udaranya, siklusnya tidak terhambat oleh kotorannya seperti ini teman-teman. Ini tempatnya basah ya. Jadi makanya ayam tidak saya keluarkan. Tapi ini saya jamin teman-teman, tidak bau ya. Tidak bau seperti kayak orang memelihara ayam potong ya, yang mereka memang memberinya pakan toko semua. Jadi sangat bau teman-teman. Tapi kalau ini tidak, ini kering. Boleh kita lihat teman-teman ya. Nah, ini ada kotoran ayam yang biasanya kita jadikan pupuk untuk bunga. Ini sangat keras sekali teman-teman, keras. Ini biasanya 1 minggu sekali saya panennya, atau saya bersihkan 1 minggu sekali. Nanti saya taruh di wadah ini. Nah, kalau ada teman-teman saya yang memang penghobi bunga, saya berikan ke teman-teman saya yang penghobi bunga. Mungkin bisa taruh di batang mangganya, bisa taruh di bunga-bunganya ya, bebas. Nah, jadi ini beneran kotoran, harus bener-bener sampai kering kayak batu, baru kita bersihkan teman-teman. Baru kita angkat semua. Nah, nih kelihatan ya. Jadi informasi dari saya teman-teman, kalau kiranya memang ayam teman-teman tidak terkena penyakit ya,
yang datang dari luar ataupun dari dalam, maka bersihkan kandang teman-teman minimal 1 minggu sekali. Saya selalu menghimbau kepada teman-teman untuk menjaga kesehatan dan kebersihan ayam dan kandang. Itu sangat penting sekali untuk kualitas ayam kita. Jadi semoga video yang saya himbau, saya bagikan ke teman-teman, bermanfaat untuk teman-teman. Jadi selain kita memberikan obat-obatan kepada ayam, kandangnya juga harus bersih, harus steril. Air yang dia minum benar-benar harus cepat kita gantinya, harus cepat kita bersihnya, jangan sampai tempatnya berlumut. Oke, semoga video dari saya bermanfaat teman-teman ya. Terkadang banyak orang yang bilang, banyak orang yang berbicara, oh di tempat saya tidak pernah memberikan obat-obatan, tidak pernah memberikan jamu-jamuan untuk ayam. Tapi alhamdulillah tidak ada terkena penyakit. Memang benar, terkadang di tempat orang, di tempat kita itu berbeda jauh. Ya, jangan kita samakan bagaimana cara kita beternak dengan cara orang beternak. Jangan kita samakan. Dan beda udara yang tempat kita dan udara tempat orang lain itu sangat berbeda teman-teman. Jadi kita juga tidak boleh ya mengajari orang lain mengenai masalah ayam, karena berbeda cara kita untuk beternak ayam. Masing-masing punya cara tersendiri, karena masing-masing punya suhu udara tempat ya yang benar-benar berbeda. Jadi alangkah baiknya mungkin kalau memang ada keluhan yang terjadi pada ternak teman-teman, boleh sharing sesama penghobi. Nah, alhamdulillah di tempat saya sudah memasuki sekitar 11 bulan ya. Alhamdulillah tidak terkena penyakit sama sekali teman-teman. Tidak ada kematian yang disebabkan oleh penyakit ayam, tidak ada. Tapi mati ayam saya ini terkadang berkelahi sesama ayam ya. Jadi ayam tua menikam ayam yang muda. Salah satunya ayam di sini ada yang tua, tajinya itu udah sejari teman-teman. Boleh kita lihat, boleh dilihat. Nah seperti ini teman-teman, boleh dilihat ya. Tajinya itu sangat panjang sekali. Nah kelihatan ya teman-teman ya, tajinya benar-benar panjang sekali. Jadi ini memang mau saya copot, tapi di rumah belum ada kentang ya teman-teman. Saya copotnya nanti memakai kentang. Jadi nanti cara penyopotannya juga saya ajarkan ke teman-teman bagaimana cara menyopot taji ayam supaya ayam tidak sakit ya, tidak menjerit, tapi tajinya kecopot. Jadi memakai kentang. Nah salah satunya ini nih, pembunuh berdarah dingin di kandang saya. Jadi banyak ayam yang terkadang mati kena tikam dari dia karena lantaran saya lupa memotong atau menyopot taji ayam ini. Jadi ayam yang ada pada saya sekarang itu terkadang kena penyakit memang tidak terlalu lama ya. Contoh penyakit matanya berair, terus cacingan ya, itu standar teman-teman. Tapi setelah saya memberi jamu herbal, obat-obatan, dan kita melihat kondisi ayam yang sakit atau tidak ya, langsung kita tindak lanjuti terus ayam yang mulai sakit, kurang sehat. Jadi insya Allah ayamnya esok harinya bakalan sembuh teman-teman. Jadi semoga video saya bermanfaat untuk teman-teman ya. Salam satu hobi. Jangan lupa tetap bersyukur, terus belajar, berusaha memperbaiki kesalahan dari yang sebelum-sebelumnya agar kita bisa meraihkan kesuksesan dalam beternak ayam. Sukses dalam arti berhasil melewati yang namanya penyakit. Itu juga kesuksesan. Oke. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman. Salam dari saya, Randa Lambak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.